Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Belajar Pratami dari kelas TLM 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis racun. Adapun tujuan analisis racun, yang pertama prognostika, yang kedua diagnosis dan terapi. Kemudian ada proses analisis racun. Yang pertama, analisis pendahuluan atau penetapan. Analisis kualitatif dapat berupa tes terhadap materi biologis, metode imunikimia atau immunoassay. Yang kedua, analisis lanjutan atau determinasi, pemastian dugaan hasil penetapan kadar toksikan secara metaboliknya. Adapun proses laboratorium dalam analisis racun ada pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang pertama, pra-analitik, yang dimana isinya ada yang pertama, jumlah sampel mencukupi, wadah inert tidak bereaksi atau kontaminasi, transportasi yang aman, penerimaan dan penyimpanan aman, prioritas analisis. Kemudian ada analitik, yang dimana ada isinya validasi, waktu yang sesuai dengan kondisi. Kemudian ada post-analitik. Yang pertama ada mekanisme pelaporan, interpretasi hasil, rekaman hasil, dan penyimpanan residu atau sisa sampel. Kemudian di sini dalam memeriksa analisis racun ada sumber kesalahannya. Yang pertama tata teknis, di mana tata teknis itu ada berupa prosedur teknis, metode analisis, akurasi dan presisi instrumentasi. Yang kedua, tataran biologis. Adapun variasi materi biologis dari sampel toksikologi, waktu pengambilan sampel. Dan yang ketiga, tataran nosologi atau pengelompokan penyakit, yang dimana ada isinya sifat farmakokinetik, metabolisme, dan toksikan. Adapun di sini cara pengambilan sampel. Yang pertama, oleh yang berwenang, berita acara, uniform konsep, data sampel, dugaan awal. Kemudian sampelnya berupa satu biologis, yang dimana isinya ada matriks yang kompleks atau endogen atau eksogen. Harus dicegah terjadi penguraian dari analit. Kemudian penyimpanan sampel meliputi hidrolisis, ekstrasi, dan pemurnian. Kemudian dicampur darah 50-100 ml. Kemudian ditambahkan urin 100 ml. Nah, yang non biologisnya, yang pertama wadah, di mana ada gelas plastik, mulut lebar, dapat ditutup rapat, steril. Yang kedua ada pengawet, di mana ada alkohol 96%, es batu, Na-fluorid, merkuri sitrat, atau bahan pemeriksaan terendam dalam pengawet. Walaupun di sini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. 1. Tempat BB tidak bersih. Yang kedua, BB terkontaminasi. Yang ketiga, BB rusak atau busuk. Yang keempat, terlalu sedikit. Yang kelima, pengambilan tidak pada tempatnya. Yang keenam, tidak berlebar atau segel. Dan adapun isi label dari pemeriksaan analisis racun, yang pertama, identitas pasien harus ada, kemudian jenis dan jumlah pemeriksaannya, bahan pengawet yang dipakai, tempat saat pengambilan bahan, pembungkusan, penyegelan, tanda tangan penyegel atau dokter yang otopsi. Kemudian harus ada cap dinas dan segel dinas. Adapun di sini penyiapan sampel urin. Yang pertama, umumnya dapat langsung uji penapisan dengan teknik immunoassay. Kemudian perlu perlakuan awal dengan pengaturan pH dan sentrifuge untuk menghilangkan kekeruhan. Dan yang kedua, ada penyiapan sampel darah. 1. Serum atau plasma, uji penapisan immunoassay. Kemudian darah lisis atau menggumpal, dilarutkan metanol, sentrifuge, supernatan yang dipakai analisis. Kemudian adapun uji dari analisis. Yang pertama, uji penapisan, di mana dalam uji penapisan ada yang berisi pertama kromatografi lapis tipis,
murah, mudah, kurang sensitif. Yang kedua, immunoassay, cepat, sensitivitas tinggi, mahal. Yang kedua, ada uji pemastian. Yang pertama, memastikan identitas analit, menentukan kadar, prinsip, pemisahan, dan dapat dipastikan identitasnya. Kemudian, umumnya menggunakan teknik kromatografi yang dikombinasi dengan detektor atau GC, MS, HPLC, LC, KLT, spektrofotodensitometer. Sekian dari video yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.